Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang menyangkut berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, kemudian bisnis, dan juga keuangan. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan berbicara sedikit tentang pentingnya literasi dalam bidang keuangan, terutama bagi masyarakat dan lebih utama lagi kepada generasi muda yang dapat dikatakan menjadi tulang punggung dari angka-angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan aspek penting dari para pelaku ekonomi, di mana mereka merupakan generasi yang berada pada usia produktif, dan salah satu yang akan menuju ke usia produktif itu adalah mereka yang tergabung dalam kelompok cendekiawan, terutama para pembelajar yang dalam hal ini sedang menempuh pendidikan tinggi. Dalam kesempatan baik ini, kita akan berbicara tentang literasi di bidang keuangan, yang kita juga paham betul bahwa dalam literasi bidang keuangan ini merupakan salah satu aspek penting dalam rangka memberikan edukasi kepada setiap golongan manusia, terutama mereka yang akan memiliki potensi besar untuk mengembangkan tingkat ekonominya menjadi jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan peran pemuda inilah yang patut menjadi prioritas utama, karena mereka merupakan generasi sebagai pelaku utama dalam hal kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan kegiatan-kegiatan ekonomi itu tentu tidak bisa dipisahkan dalam bidang keuangan. Oleh karenanya, dengan adanya literasi di bidang keuangan ini, terutama dalam hal mereka harus dan lebih baik memahami berbagai aspek tentang dunia keuangan. Adapun tujuan dari adanya atau diselenggarakannya literasi dalam bidang keuangan ini terutama ditujukan guna menjaga kondisi keuangan agar tetap terjaga dan stabil. Artinya apa? Dalam hal ini terjaga mengandung makna bahwa tingkat ekonomi Indonesia terutama mengalami berbagai angka pertumbuhan yang cukup positif, terutama di tahun-tahun terakhir ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak di bidang keuangan. Oleh karenanya, hasil yang cukup positif ini perlu untuk didukung dan juga diambil berbagai langkah guna menjaganya agar tingkat kesehatan di bidang keuangan ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, mengingat kondisi perekonomian dari sebuah bangsa juga tergantung dalam bidang ekonomi dalam hal keuangan, terutama dengan golongan perbankan. Kemudian stabil juga mengandung makna bahwa dalam berbagai kegiatan operasionalnya dalam hal bidang keuangan ini dibutuhkan peran serta siapapun, atau dalam hal ini para pihak, baik itu dalam dunia usaha, dunia industri, masyarakat, perbankan, dan sebagainya. Dan salah satu pokoknya adalah pemerintah yang dalam hal ini juga menjadi fasilitator sekaligus menjadi dinamisator dari kegiatan ekonomi. Tujuan yang kedua dari diselenggarakannya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan literasi di bidang keuangan adalah dalam rangka meningkatkan jumlah pengguna produk dari lembaga-lembaga keuangan. Dalam artian bahwa lembaga keuangan kita sudah tahu betul bahwa ada dua jenis, yaitu lembaga keuangan yang berbentuk perbankan dan ada lembaga keuangan yang berbentuk non-perbankan. Oleh karenanya dalam dua bidang tersebut, baik perbankan maupun non-perbankan, dua-duanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka menjadi pemicu utama
dalam hal kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan angka-angka khusus yang disebut dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dengan semakin berjalannya ekonomi Indonesia, bangsa kita, tentu masyarakat kita harapannya akan dapat meningkatkan kesejahteraannya, di mana masyarakat produktif terutama dapat melakukan sesuatu yang dihargai oleh orang lain atau sebuah perusahaan. Artinya mereka bekerja atau berwirausaha yang menghasilkan sebuah penghasilan, di mana penghasilan itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka semua untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sekaligus keinginannya. Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah adanya angka-angka khusus yang mana itu menunjukkan angka-angka berapa tabungan masyarakat, berapa yang ada di dalam rekening mereka dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kalau mereka sudah memiliki rekening dalam sebuah account, maka besar kemungkinan mereka sudah memiliki dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, harapannya mereka akan semakin banyak memanfaatkan ruang dan waktu dari penghasilan yang didapatkannya untuk berinvestasi dalam rangka menghadapi masa depannya. Itu tadi ada dua tujuan utama dari diselenggarakannya berbagai kegiatan literasi di bidang keuangan. Kemudian tentu dari kegiatan adanya literasi di bidang keuangan ini, masyarakat dan kita semua akan mendapatkan berbagai manfaat, yang mana dalam kegiatan ini kita tidak hanya mendapatkan pembekalan dalam bidang ilmu dan pengetahuan tentang dunia ekonomi, terutama dunia keuangan, namun juga harapannya kita menjadi pelaku, yaitu sebagai orang-orang, sebagai pribadi-pribadi, sebagai individu-individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan keuangan dalam perspektif pembangunan ekonomi secara nasional. Manfaat-manfaat itu diantaranya adalah yang pertama, kita akan mampu memilih dan memanfaatkan berbagai produk atau layanan yang diberikan atau ditawarkan oleh lembaga atau badan atau instansi yang bergerak dalam bidang keuangan, baik itu dari sektor pemerintah maupun dari sektor non-pemerintah. Tentu dengan berkembangnya bisnis bidang keuangan akan semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu dengan tingkat keamanan yang tinggi, apalagi sekarang sudah dibentuk beberapa tahun yang lalu ada lembaga penjamin simpanan, tentu masyarakat akan menjadikan lebih leluasa sekaligus lebih aman dalam memilih berbagai instrumen berinvestasi, baik itu investasi dalam bentuk tabungan, kemudian dalam bentuk deposito atau dalam bentuk surat-surat berharga lainnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kita dapat merencanakan program-program atau bidang-bidang keuangan dengan jauh lebih baik dari sebelum kita mengikuti berbagai kegiatan literasi di bidang keuangan. Selama ini kita mungkin sebagian hanya baru sadar adanya produk-produk perbankan maupun non-perbankan hanya terbatas kepada simpanan dan kredit saja. Namun setelah kita mempelajari tentang berbagai literasi yang berkaitan dengan keuangan,
keuangan, tentu kita akan menjadi lebih paham lagi bahwa dalam bidang keuangan ini produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, kepada kita, sudah sedemikian majunya, sudah sedemikian inovatifnya. Nah, jadi alangkah naifnya kalau kita tidak bisa menjadi bagian dari fenomena tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga dari diselenggarakannya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan literasi di bidang keuangan adalah diharapkan masyarakat atau kita mampu untuk bertanggung jawab pada keputusan, terutama keputusan-keputusan dalam bidang keuangan yang kita ambil. Misalnya kalau kita punya dana yang berlebih, kita akan berinvestasi dalam bidang atau dalam bentuk program apa. Kalau kita sedang membutuhkan pembiayaan, kita harus memilih dan sebagainya yang paling tepat untuk pembiayaan kita. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu kita diupayakan dapat menghindari berbagai instrumen investasi yang tidak jelas. Ini sangatlah penting. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali tawaran-tawaran dari berbagai pihak yang membius masyarakat, yang bahkan sebagian dari masyarakat itu sudah tergiur untuk melakukan berbagai investasi tertentu dengan iming-iming yang tidak wajar. Artinya mereka yang dalam tanda kutip adalah para oknum ini menawarkan berbagai janji-janji yang begitu manisnya. Dan kalau kita tidak mengikuti, tidak membekali diri dengan pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi di bidang keuangan, maka tentu bukan tidak mungkin suatu ketika kita juga akan terperosok dalam kaitan-kaitan tawaran-tawaran yang berurusan dengan investasi yang tidak jelas. Oleh karenanya dengan adanya pengembangan atau pengayaan literasi dalam bidang keuangan ini, kita akan menjadi jauh lebih paham kira-kira program-program apa, tawaran-tawaran apa, produk-produk apa yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dapat menjadi instrumen kita untuk berinvestasi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Oleh karenanya dengan adanya pengayaan literasi dalam bidang keuangan ini, kita semua berharap kita akan terhindar dari bentuk-bentuk penipuan yang mengatasnamakan investasi. Disinilah perlu kehati-hatian dari kita semua dengan mengantisipasinya melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan literasi dalam bidang keuangan. Kemudian yang berikutnya setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat dari diadakannya berbagai pengayaan literasi dalam bidang keuangan adalah tentu kita harus paham kira-kira yang menjadi titik pokok persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua dalam hal keuangan apa saja dalam bentuk-bentuk literasi ini. Yang pertama adalah karakteristik tentang jasa keuangan itu sendiri. Kita paham betul, apalagi kalau kita berperan sebagai dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi, tentu dalam bidang ini sudah dibekali dari kampus, dari sekolah untuk kita mengenal paling tidak dasar-dasar dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Oleh karenanya dengan pengetahuan itu kita bisa memanfaatkan betul kira-kira kalau ada tawaran dari sebuah lembaga yang tidak jelas kita harus bersikap seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu mendapatkan titik pokok perhatian dari kita tentang literasi keuangan ini adalah karakteristik dari produk itu sendiri. Di mana semakin berkembangnya tingkat kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang komputerisasi dan informasi serta telekomunikasi,
Maka pihak keuangan yang dalam hal ini adalah perbankan dan non-perbankan semakin banyak pilihan untuk berinvestasi maupun pembiayaan. Di antaranya kita harus paham betul dari program-program yang ditawarkan itu deskripsinya seperti apa produk-produk itu. Sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam berbagai produk yang menjanjikan tingkat keuntungan yang tidak wajar. Artinya apa? Bahwa memang dengan berbisnis, berinvestasi, kita akan mengharapkan tingkat keuntungan. Namun dengan tingkat keuntungan yang dijanjikan yang di luar kewajaran, kita perlu untuk berdiskusi kembali dengan mungkin keluarga terdekat, apakah ini sudah masuk akal atau tidak. Tingkat keuntungan yang lebih dari 100% misalnya, tentu ini menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian terutama dari kita sebelum melakukan investasi. Kemudian berikutnya adalah tentang manfaat dari berbagai produk yang ditawarkan itu juga. Mungkin ada produk-produk yang namanya tabungan, ada deposito, atau pembiayaan-pembiayaan yang lain. Tentu manfaat yang kita akan dapatkan apa dengan mengikuti berbagai program dari lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Yang ketiga, yang tidak kalah adalah resiko. Kita juga harus paham jika kita mengambil sebuah produk di mana produk-produk itu ditawarkan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, kita harus paham resikonya. Kalau kita menabung, orang mengatakan menabung itu tanpa resiko. Tentu juga dengan semakin majunya teknologi ini, kita juga sekarang menabung pun punya resiko. Nah, meskipun lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non-perbankan sudah melengkapi dirinya dengan berbagai teknologi yang bersifat kekinian untuk menangkal hal-hal yang bersifat absurd, dalam hal ini merugikan konsumen. Oleh karenanya dengan memahami berbagai risiko ini, kita diharapkan akan betul-betul mengetahui dengan pasti kita berinvestasi atau membudayakan pembiayaan kepada kita sendiri atau orang lain agar kita betul-betul paham tentang model pembiayaan tersebut. Berikutnya adalah tentang biaya. Kita tahu yang namanya lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non-perbankan, mereka sendiri pun juga harus memikirkan keuntungan mereka. Gak ada namanya perusahaan kok berniat ingin rugi. Oleh karenanya mereka pun wajar untuk memupuk keuntungan. Namun dalam hal ini kita juga perlu paham betul bahwa tingkat keuntungan yang hendaknya dikelola, diraih dan dicapai oleh sebuah perusahaan, termasuk di dalamnya adalah perbankan, haruslah pada tingkat yang wajar. Oleh karenanya jangan sampai kita memilih investasi baik itu pendanaan maupun dalam bentuk kita menaruh dana kita di lembaga perbankan, kita tidak menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kita yakin sepanjang mereka bernaung di bawah LPS dalam pengawasan OJK, tentu mereka menetapkan angka-angka yang sudah menjadi standar-standar yang diterapkan oleh Bank Indonesia maupun oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian yang perlu juga mendapatkan titik perhatian dari kita adalah tentang hak dan kewajiban kita. Apakah nanti hak kita sudah terpenuhi atau akan terpenuhi? Kemudian tentang kewajiban kita harus ngapain? Nah, ini juga perlu mendapatkan pembelajaran bagi kita, terutama dari berbagai media, termasuk diantaranya adalah dari lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karenanya saat ini kita mengapresiasi berbagai lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non-perbankan yang dengan aktifnya, dengan gencarnya selalu mengadakan berbagai pengayaan literasi tentang dunia keuangan. Hal berikutnya yang juga perlu mendapatkan perhatian kita dalam rangka pengayaan literasi bidang keuangan adalah bagaimana
kalau kita memiliki sejumlah dana atau membutuhkan sejumlah dana, cara mengaksesnya gimana dengan lembaga keuangan tersebut? Apakah cukup mudah, apakah sedang-sedang saja, atau memang sulit? Oleh karenanya kita perlu memperhatikan kira-kira lembaga-lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan yang kira-kira kredibel yang mana. Semua itu ada datanya dari lembaga-lembaga yang memang memiliki otorisasi untuk mengawasi lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan. Dan tidak lupa juga yang perlu mendapatkan titik perhatian kita adalah tentang penanganan pengaduan. Tentu sebagai seorang nasabah, sebagai lembaga yang bersifat nasabah dari sebuah lembaga keuangan, bukan tidak mungkin suatu ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, ini kita juga perlu mendapatkan pendidikan tentang literasi keuangan dalam bidang pengaduan. Bagi perusahaan atau lembaga perbankan maupun non perbankan yang kredibel tentu memberikan kanal-kanal khusus untuk pengaduan dari permasalahan yang akan kita hadapi. Itu adalah beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian kita dalam hal pengayaan literasi dalam bidang keuangan. Kemudian berikutnya adalah selain nomor 1 tadi, itu ada karakteristik pada berbagai lembaga keuangan atau jasa keuangan itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang karakteristik produk. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Kita tentu paham betul dengan pengelolaan keuangan yang baik, tentu harapannya kita akan tercipta sebuah komunitas ekonomi yang baik pula. Kemudian yang terakhir adalah tentang perpajakan, termasuk di dalamnya adalah perpajakan yang terkait dengan produk-produk yang berkaitan dengan dunia keuangan, baik itu keuangan dalam bidang perbankan maupun non perbankan. Saya rasa demikian yang menjadi penjelasan singkat kita tentang pengayaan literasi di bidang keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, setelah menayangkan tayangan ini, silakan klik tombol like, kemudian tanggapi, kemudian di-share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.